Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan lanjutannya dari video yang sebelumnya terkait dengan gambaran umum. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan video pembelajaran tentang reseptor disertai dengan animasi-animasi untuk memperkuat dan memperdalam lagi wawasan dan pembahasan kita terkait dengan reseptor itu sendiri itu bagaimana. Oke, sebelumnya mungkin saya akan share ya terkait dengan gambaran animasi untuk video pembelajaran. Mungkin sebentar saya ganti share screen-nya dulu menjadi video agar lebih dipahami. Oke, di sini mungkin sudah terlihat ya. Nah, jadi di sini sambil saya ini kan, jadi ada 4 jenis reseptor ini. Jadi gambarannya ya, untuk gambarannya itu ada ligan, kemudian ada jenis reseptor di sini yang warna biru itu ada membran, yang hijau ini menunjukkan tipe dari atau jenis dari reseptornya. Jadi ada 4, yang pertama itu ligand gate receptor atau reseptor kanal ion, kemudian enzyme link receptor, kemudian G protein coupled receptor, dan yang terakhir adalah intracellular receptor. Jadi ini berbeda ya. Jadi kalau yang pada video terakhir itu terangkum dalam 4 tabel yang sudah dijabarkan. Jadi di sini kita akan mencoba untuk melihat gambaran animasinya itu seperti apa. Nah, jadi dari berbeda jenis dan memiliki beda fungsi. Jadi kalau kita lihat kan yang ternyata memang dari 3 jenis ini, dari 1 sampai 3 ini reseptornya itu berada pada membran, sedangkan intraselular itu berada dalam sel atau di dalam inti selnya itu. Nah, sekarang kita coba untuk membahas satu persatu. Oke, ini bisa dilihat gambarannya. Nah, ini gambaran lebih halus lagi antara ikatan reseptor dan ligan. Jadi ligan kayak seperti yang sudah kita bahas ya. Ligan itu merupakan molekul protein yang berikatan pada reseptor, bisa berupa hormon, neurotransmitter ataupun obat. Nah, jadi dia gambaran animasinya itu seperti ini, dia akan berikatan. Nah, kemudian akan mengaktifasi, dan ikatannya itu adalah modelnya itu dalam istilahnya itu adalah lock and key atau sangat spesifik. Jadi dia diibaratkan kunci dan gembok. Nah, ibaratnya kalau bahasa sederhananya. Cuma kalau dalam beberapa literatur itu adalah lock and key. Nah, jadi dia hanya untuk kunci tertentu dan gembok tertentu. Tidak bisa misalnya kuncinya untuk kunci gudang atau kunci ini dimasukkan, tidak bisa. Jadi dia hanya spesifik untuk jenis kunci dan gembok tertentu. Nah, ini akan berikatan, dan ini juga berikatan untuk dari lingkup agonis. Jadi kalau misalnya dia agonis yang seperti sudah disampaikan pada materi sebelumnya, video sebelumnya, yaitu dia jika agonis maka dia akan menyebabkan atau memberikan efek. Dia berikatan, memiliki afinitas atau kekuatan untuk berikatan, akhirnya menimbulkan efek. Nah, sedangkan kalau antagonis dia hanya berikatan tapi tidak menimbulkan efek. Seperti ini. Kalau kita lihat ligannya itu dia akan berusaha untuk mengikat atau berikatan dengan reseptornya. Di sini maka dia akan membuka. Ini salah satu ligand gate channel ya, atau kanal ion. Nah, maka ion Na itu akan masuk. Contohnya itu aja kayak misalnya pada kasus epilepsi. Jadi kalau misalnya eh, obat-obat untuk epilepsi, atau mungkin untuk obat-obat yang ini ya, apa namanya, membutuhkan ion Na berlebih. Jadi ada obat sehingga ion Na itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, terus setelah masuk, apa yang akan terjadi ini, maka ion akan sel, kemudian sebenarnya ini kan prosesnya panjang ya. Ada nanti hiperpolarisasi, ada depolarisasi, sehingga akan menjadi apa namanya, kondisi yang tidak seimbang, sehingga nanti ada penularan juga.
Nah, ini hanya gambaran kecil untuk bisa kita mengetahui sedikit terkait dengan gambaran untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk ion channelnya lagi. Nah, nanti coba kita lihat dia itu kita tahu dalam pelajaran fisiologis. Nah, ini contohnya itu adalah ini saya ngambil video dari beberapa ini ya, karena pengembangan obat di luar itu sudah sampai ke tahap molekulernya. Jadi digambarkanlah seperti ini untuk yang obat-obat terkait dengan penyakit saraf. Contohnya itu epilepsi, Parkinson ataupun yang lainnya. Nah, ini kita lihat ada sel saraf ya atau neuron. Nah, jadi ini tanpa kita perintah, tanpa kita sadari, memang dia sudah bekerja secara otomatis. Allah atau Tuhan itu sudah menciptakan demikian rupa sehingga bisa seperti ini. Ini kita lihat ada ion channel ya. Jadi ini sangat kecil sekali ya, ukuran molekuler kecil sekali. Jadi kalau yang tadi itu gambaran animasinya adalah gambaran untuk si kanal ionnya, ini ternyata banyak sekali dia dan luas seperti itu. Nah, jika kita lihat ini yang nyala-nyala ini yang agak terang itu adalah sebenarnya adalah kayak penyampaian impuls atau penyampaian informasi dalam bentuk ion-ion itu tadi. Nah, coba kita lihat. Jadi saat secara normal maka akan terjadi potensial aksi namanya istilahnya itu. Jadi setiap ion-ion tadi itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini gambaran molekulernya. Ion-ion itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, di sini ternyata gambaran untuk eh, gambaran untuk reseptornya itu digambar sedemikian rupa. Kalau yang tadi itu kan gambaran skematis untuk mempermudah saja. Tapi kalau kita lihat ini sudah bentuknya sampai ke arah tersier dan kuartaner itu bentuknya seperti ini. Jadi bisa dilihat itu tidak simetris seperti yang digambar di awal tadi ya, animasinya di awal tadi. Jadi ternyata pas sudah digabungkan ke kemajuan teknologi jadinya seperti ini. Ini kondisi istirahat, jadi reseptor atau kanal ionnya tertutup. Nah, pada saat aktif dia akan terbuka dan ion Na tadi yang gambaran di awal itu, maka dia akan bisa masuk ke dalam sel. Ini kan yang biasa untuk menyampaikan informasi, menyampaikan energi. Jadi impuls sarafnya itu seperti itu. Nah, dia akan tertutup. Jadi obat-obat itu biasanya mainnya di mana? Biasanya dia mainnya di sini. Nah, jadi saat nanti berikatan, mungkin nanti akan langsung ditutup. Jadi kalau misalnya kayak kasusnya epilepsi nih atau Parkinson itu kan biasanya ionnya itu besar nih, ion Na-nya itu besar. Karena dia yang kayak misalnya kalau kita lihat ciri-cirinya itu kan kayak misalnya itu pergerakan yang tanpa disadari. Tangan tiba-tiba bergetar sendiri, kaki bergetar sendiri. Nah, itu juga karena tidak ada pengontrolan. Nah, pengontrolan dan tidak terjadi ketidakseimbangan sehingga ion Na plus itu masuk dalam sel. Makanya obat-obatnya itu diapain? Obatnya itu berikatan dengan reseptornya supaya dia tidak bisa masuk ke dalam sel tersebut. Ion Na-nya tidak bisa masuk dalam sel tersebut. Makanya ini yang menyebabkan dia menutup kanal ionnya. Dan ada juga obat yang memang langsung ke arah ini apa namanya menutup ion channelnya tadi. Nah, ini gambarannya sudah sampai sedetail ini ya. Jadi makanya agak sayang kalau misalnya kita sampai tinggal untuk hal-hal seperti ini. Makanya coba kita rumuskan juga supaya bisa lebih tahu. Nah, sekarang yang kedua. Kedua ini yang kedua itu adalah reseptor yang terhubung dengan enzim. Nah, jadi ini ada tir ini protein ya, tirosin, ATP ini energi ya, adenosin trifosfat. Nah, ini kita coba untuk yang ligannya ini. Jadi ini berkaitan dengan
berhubungan dengan enzim. Nah, ligannya itu berikatan dengan reseptor, dia akan membentuk seperti dimer. Ini contohnya kayak enzim tirosin kinase. Nah, reseptor yang terikat pada enzim tirosin kinase ini berperan dalam regulasi, perkembangan, dan diferensiasi yang merespon terhadap sinyal metabolik. Nah, ATP menjadi ADP dan ini menjadi sumber energi untuk aktivasi sel. Nah, kita lihat contohnya itu pada ini ya, pada obat-obat untuk penurun diabetes. Nah, dan insulin. Nah, kita lihat ini untuk insulin, jadi gambarannya itu insulin reseptor berikatan. Jadi kan kalau kondisi insulin itu ya sebenarnya dalam sistem tubuh kita itu ada regulasi mekanisme untuk mengatur dan menjaga supaya kondisinya itu homeostasis. Jadi di saat kadar glukosanya darah tinggi, maka dia akan diturunkan dengan adanya atau bantuan dari hormon atau hormon insulin. Nah, hormon insulin ini fungsinya itu adalah seperti ini. Jadi dia akan berikatan dengan reseptor, kemudian dia akan membentuk dimerisasi, kemudian dimerisasi itu jadi kayak berpasangan gitu, membentuk huruf Y, kemudian dia akan mengaktifkan. Nah, dia reseptor ini akan memberi sinyal di dalam sel itu, memberi sinyal untuk apa? Untuk mengaktifkan yang namanya glukosa transport. Nah, ini glukosa transporter, sehingga glukosa yang berada di peredaran darah itu bisa masuk ke dalam sel. Makanya kalau kita melihat orang glukosa itu kan, orang penyakit diabetes itu kita lihat kadar glukosa darahnya tinggi. Glukosanya berada dalam darah karena dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi dia sirkulasinya berikatan dalam terus beregulasi, berputar pada si peredaran darah aja karena dia tidak masuk dalam sel. Nah, makanya sistemnya itu adalah dia mencoba untuk memasukkan ke dalam sel. Nah, jadi kalau pada kasus penyakit ya, obat-obat misalnya obat-obat insulin, nah ini kan kalau untuk diabetes itu mungkin dari kurangnya insulin yang dihasilkan sehingga dia tidak bisa me, tidak cukup untuk mengaktifkan glukosa transport atau kurang sensitif. Nah, makanya ada insulin dari luar. Ditambah juga misalnya kayak obat-obat yang golongan biguanid, golongan beliban kelamid. Nah, itu yang mengaktifasi reseptor misalnya. Nah, makanya ini ternyata gambar molekuler dia akan mengaktifkan glukosa transport sehingga glukosa itu bisa masuk dalam sel. Nah, dia masuk ke dalam sel, jadi kadar glukosa dalam darah itu pun berkurang. Nah, setelah masuk, nah jika digambarkan secara grafik dengan peningkatan insulin maka dia akan mengalami secara sinergis akan mengalami penurunan juga. Nah, jadi setelah melakukan tugasnya maka transporter itu akan kembali pada awalnya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu adalah eh, reseptor yang berikatan dengan protein G. Nah, di sini ada subunit alfa, beta, dan gamma. Nanti kita bahas mungkin di video selanjutnya ya, tapi paling tidak kita tahu dulu gambarannya. Nah, gambarannya, jadi dia akan berikatan, kemudian dia akan mengaktifkan. Nah, mengaktifkan gambaran subunitnya itu. Nah, subunit alfa, beta, atau gamma biasanya itu ada alpha helix ya, yang paling banyak berikatan. Dan ini berikatan dengan kanal ion. Jadi ya kurang lebih ini hampir sama juga dengan yang reseptor pada kanal ion atau ligand gate. Nah, dia akan mengaktifkan efektopennya itu. Jadi kita lihat contohnya aja kayak misalnya eh, gambarannya sekilas. Nah, ini lebih dalam lagi karena memang arahnya itu sudah obat-obat itu ditargetkan pada reseptor protein G. Nah,
Ini impuls saraf antara presinap dan postsinap itu sudah digambarkan sedemikian rupa sehingga dalam eh, animasinya itu dia eh, ini ya apa namanya menggambarkan secara detail. Ini menyesuaikan dengan kondisi dan hasil isolasi dari kondisi sebenarnya. Nah, jadi saat ligan itu berikatan dengan reseptor GPCR itu maka dia akan mengaktifkan eh, reseptor tersebut. Nah, aktivasinya itu protein G-nya itu akan memberikan sinyal, kemudian memberikan sinyal untuk memberikan aktivitas pada sel tersebut. Jadi bisa dalam hal seperti ini dia kayak misalnya kontraksi atau relaksasi otot polos, kemudian dia dapat mengatur regulasi neurotransmitter, regulasi dari hormon untuk aktivitas sel. Nah, jadi ada 3 dalam protein G itu dan mengatur dalam fungsi metabolisme. Dia mempercepat jika memang dibutuhkan untuk dipercepat metabolismenya dan lambat ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ligan reseptor yang berikatan pada nukleus atau inti. Nah, jadi kalau yang ini nih dia kerjanya agak berbeda dengan 3 reseptor sebelumnya. Dia akan mencoba untuk lebih kepada langsung ke arah DNA atau inti sel. Nah, fungsinya itu lebih pada untuk melihat ininya, protein proteinnya itu. Jadi dia langsung kepada inti sel dan pembacaan kode genetik. Jadi ini contohnya adalah reseptor PPR gamma, ada PPR beta dan PPR eh, alfa ya. Nah, di sini jadi reseptor inti itu dia akan mencapai reseptor dan dia akan membentuk kompleks reseptor dan biasanya yang paling banyak itu adalah PPR gamma. Ini berkaitan dengan apa? Biasanya berkaitan dengan proliferasi sel dan biasanya digunakan untuk pada pasien-pasien untuk penyakit atau obat-obat kanker gitu. Nah, ini contohnya yang PPR ya. Jadi inti juga ada estrogen ataupun yang steroid. Nah, itu untuk yang inti. Nah, tapi yang di sini saya ambil karena ada ininya ya, ada animasinya. Jadi saya coba jelaskan sedikit. Nah, dia berkaitan dengan pada rantai DNA yang ada di sini. Bisa dilihat pada gambaran seperti itu yang double helix ya. Nah, dia mencoba untuk obat kanker ini karena dia mencoba membatasi proliferasi sel, perbanyakan sel kankernya. Nah, jadi dia mencoba membuat suatu senyawa atau bahan yang berikatan langsung pada reseptor inti dan setelah berikatan dengan reseptor inti yang ada di nukleus, dia akan mencoba menyebabkan kompleks spesifik dengan DNA. Dan hasilnya apa? Dia mengubah ekspresi gen spesifik. Jadi dia menyebabkan kan kalau misalnya sel kanker itu perbanyakan selnya itu secara tidak terkendali sehingga dapat menyebabkan penumpukan atau pembukaan jaringan. Nah, ini RLX ini adalah contoh dari metode untuk mengembangkan dari ini ya obat kanker itu. Nah, dia mencoba untuk membaca berikatan pada DNA dan membaca pada eh, pembacaan transkripsi DNA. Nah, pada saat pembacaan transkripsi gen spesifik menjadi mRNA itu dikontrol sehingga dia tidak eh, menjadi berlebih. Nah, mungkin perlebihannya dengan jika tanpa ikatan ataupun substrat obat yang tadi berikatan mungkin dia akan lebih banyak. Tapi dengan adanya ini dia mencoba untuk tidak lebih banyak dan juga tidak aktif. Artinya tidak seganas kanker yang memang
bekerja berdasarkan pada ininya, pada targetnya, pada target organnya. Makanya dia hanya mencoba untuk berikatan dan secara tidak langsung juga menjadi pembacaan untuk dihancurkan oleh tubuh itu sendiri dan menjadi tidak aktif. Nah, cukup sampai sini saja dia tidak ada perkembangan lagi sehingga tidak timbul jaringan-jaringan atau sel-sel baru. Nah, di sini terjadi pelepasan supaya tidak banyak yang dan dibaca sebagai ini ya, sistem imun kita untuk bisa dimusnahkan. Jadi memang cukup kompleks pada saat pembacaan ininya untuk pembacaan kode-kode genetik dan ikatan reseptor dengan intinya sehingga dapat memicu eh, apa namanya? Nah, ini terjadi penuaan atau penginaktivasi dari si sel kanker tadi. Nah, jadinya dia tidak aktif dan tidak berbahaya. Jadi perkembangannya memang seperti itu dan lama-kelamaan karena dia tidak aktif, akhirnya dia tidak berkembang dan nantinya itu akan digunakan untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, melalui sistem metabolismenya itu, metabolisme kemudian diekspresikan. Nah, ini seperti itu ya. Jadi memang agak cukup kompleks memang, makanya paling tidak walaupun kita tidak ini, itu sudah bisa menjadi gambaran bahwa kedepannya itu sudah bisa menjadi eh, target, karena potensinya itu adalah penemuan obat baru itu langsung kepada reseptor, karena interaksi obat dan mayoritas obat itu menghasilkan efek dengan cara bekerja pada molekul yang spesifik yang disebut dengan reseptor. Nah, jadi sekilas itu ini melanjutkan untuk yang video yang sebelumnya supaya bisa kita lebih paham lagi terkait dengan eh, farmakologi molekuler. Jadi kita tahu reseptor, ikatannya, agonis dan antagonisnya, kemudian bekerja pada apa aja, jenis reseptornya seperti apa, sehingga memudahkan. Karena pembahasan lebih dalam lagi untuk masing-masing jenis reseptor itu mungkin nanti di video-video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Lagi-lagi di sini sebenarnya bukan menggurui atau apa, tapi sama-sama belajar. Apa yang sudah bisa di-share atau dibagikan itu merupakan wujud transportasi, wujud transfer untuk transfer ilmu eh, dari apa yang sudah didapatkan dan dalam rangka juga untuk bisa mencerdaskan dan juga bisa memahami terkait dengan konsep reseptor pada tubuh kita dan pengobatan pada tubuh kita. Oke, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan ditunggu untuk video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.